Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Mami Nat di YouTube channel Naditul Amri. Hari ini saya mau bikin menu yang simpel, praktis, dan ekonomis, dan yang pasti enak sekali. Ikuti teman-teman video ini sampai selesai. Pertama banget saya siapin panci, udah saya cuci bersih, lalu saya ambil telur 3 butir. Lalu saya kasih air secukupnya aja. Nah, ini telur ini mau saya rebus dulu. Saya nyalakan kompor dan setelah itu saya tutup dan saya tunggu hingga mendidih. Jadi sambil nunggu telur mendidih, saya lanjutkan nyiapin bahan yang lain, yaitu tahu kotak-kotak seperti ini, ada kira-kira 4 biji teman-teman. Nah, kotaknya itu ya nggak terlalu gede ya, jadi untuk satu kotak tahu itu saya potong 2 dulu. Setelah itu saya potong 4 dan sisi satunya lagi saya potong 4 seperti ini. Jadi untuk satu tahu itu dapatnya 8 potong. Oke, ini saya udah sepotong semuanya, lalu saya salin ke wadah kecil. Setelah itu saya kasih garam. Nah, jadi saya taburi garam supaya ada rasa-rasa gurih di tahunya. Ini saya aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Setelah itu saya sisihkan. Lanjut saya ambil 1 buah tomat. Ini saya pakai tomat yang matang. Jadi tomatnya itu saya potong kecil-kecil. Pertama saya potong 2 dulu. Setelah itu setiap bagian tomatnya itu saya potong 2 lagi seperti ini sampai kecil-kecil seperti ini. Nah, lanjut saya siapin 2 buah bawang putih. Ini saya iris-iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, udah selesai juga saya iris. Lanjut saya siapin bawang merah. Nah, ini bawang merahnya emang agak banyak teman-teman, ini supaya itu cabenya itu jadi enak banget gitu ya. Jadi saya mau bikin sambal lado ceritanya. Nah, ini sambal ladonya udah saya giling pakai tangan tadi. Jadi saya campurkan ke semua bahan yang saya iris tadi ke cabenya. Jadi cabenya itu saya sukanya seleranya itu yang geling kasar ya teman-teman. Nah, ini udah campur semuanya. Sekarang saya sisihkan, saya lanjut lagi ngeliat telurnya nih udah matang. Saya matikan kompor dan saya tunggu dingin. Lanjut saya siapin bahan lain teman-teman, masih ada ini. Nah, ini ceritanya saya tuh punya banyak daun kunyit. Jadi pada rugi daripada mubazir, karena daun kunyit ini saya beli ya. Jadi saya timbullah ide untuk bikin sambal lado pakai kunyit. Nah, ini kunyitnya yang masih bagus saya ambil. Nah, ini udah saya cuci teman-teman daun kunyitnya. Nah, sekarang saya mau gulung-gulung dulu. Ini supaya gampang untuk mengirisnya. Nah, ini dia udah saya gulung, lalu saya iris-iris kecil-kecil. Sebisa mungkin tipis-tipis teman-teman. Nah, lalu saya putar arah dan saya iris lagi. Jadi yang tadi itu masih memanjang potongannya. Nah, jadi saya pendek-pendekkan potongannya gitu. Nah, ini udah selesai. Saya salin ke wadah yang kecil yang cukup untuk daun kunyit ini. Nah, ini jangan sampai ada bersisa ya teman-teman. Semuanya saya pindahkan, nggak ada yang bersisa di telenan ini. Oke, saya sisihkan. Lanjut saya buka telur yang udah dingin. Nah, ini agak pecah satu telurnya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, telurnya ada 3. Ada saya cuci, saya gabung aja ke tahunya ya. Lanjut, ini dia teman-teman, udah ready semuanya. Tahu, telur, cabai daging, dan juga daun kunyitnya. Sekarang saya lanjut ke step berikutnya. Saya siapin kuali. Lalu saya isi dengan minyak goreng secukupnya aja, kira-kira bisa untuk menggoreng tahu untuk sekali goreng. Nah, ini tahunya saya masukkan semua teman-teman karena cukup untuk 1 kali goreng. Udah matang bagian bawahnya, udah berkulit. Saya lanjut balik sampai semuanya itu kebalik ya teman-teman. Nah, ini udah matang juga bagian bawahnya. Saya angkat dan saya tiriskan. Nah, jadi saya angkatnya itu langsung ke mangkok teman-teman. Lanjut saya goreng telurnya ketiganya. Nah, juga saya aduk agar telurnya itu berkulit gitu ya teman-teman. Jadi kulitnya itu nggak merata.
Setelah selesai saya angkat. Nah, ini minyaknya yang tadi saya kurangin teman-teman untuk menggoreng cabai ini. Jadi saya masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat sekaligus. Jadi kalau misalnya teman-teman punya minyak gorengnya itu masih cukup, nggak perlu dikurangin gitu ya. Tadi saya kebanyakan, jadi saya kurangin untuk menggoreng cabenya. Nah, ini udah mulai layu semua bahan-bahannya. Tapi karena minyak gorengnya agak kurang, jadi saya tambahkan sedikit lagi. Lalu langsung saya masukkan daun kunyitnya. Nah, saya aduk-aduk lagi agak merata ya. Setelah itu saya masukkan tahu dan juga telurnya. Lalu saya aduk-aduk lagi sampai merata teman-teman, sampai kira-kira benar-benar matang cabenya tersebut. Ini udah dengan api sedang ya teman-teman. Kalau yang tadi pas awal-awal cabai masuk itu apinya besar. Kalau ini udah mulai sedang cenderung kecil apinya ya. Saya aduk-aduk terus. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Dan setelah itu saya salin seperti ini. Nah, yang di sendoknya itu, di spatulanya masih ada cabai, saya ambil semuanya. Jadi gak ada yang tersisa. Nah, ini teman-teman, dia enak banget, wangi banget. Rasa aroma daun kunyitnya itu menggugah selera makan banget. Tinggal ambil nasi hangat, dipakein tahu, telur, sambal lado kunyit ini, itu udah enak banget, gak perlu menu yang lainnya. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama Mami Nat di YouTube channel Nadiatul Amri. Ibu rumah tangga yang tinggal di kontrakan yang memanfaatkan peralatan seadanya untuk memasak menu sehari-hari.
Sebagai pencinta tahu, sekarang saya mau masak tahu balado ditambah dengan daun kemangi yang rasanya itu otentik banget. Untuk bahan-bahannya cukup simpel teman-teman. Jadi yang pertama saya sediakan adalah tahu. Saya beli tahu di pasar itu seharga 10.000, jadi dapatnya 10 potong. Tapi karena ditambah oleh pedagangnya 3, jadinya ada 13. Untuk satu tahu ini saya potong seperti ini. Jadi dapatnya 8 potong. Nah, semuanya saya potong dadu kecil dan saya masukkan ke dalam kotakan ini. Nah, teman-teman juga boleh potong tahunya sesuai dengan selera ya. Atau jumlah tahunya boleh menyesuaikan selera juga. Oke, ini udah masuk ke dalam kotak semuanya. Lalu saya beri garam untuk memberi rasa gurih ke tahunya tersebut. Nah, jadi semuanya saya baluri dulu secara merata ke tahu-tahu semuanya sebelum saya goreng ya teman-teman. Ini saya kasih pelan-pelan aja supaya tahu-tahunya nggak hancur. Oke, saya lanjut siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini saya gunakan bawang merah lebih kurang 5 siung dan bawang putih 2 siung. Jadi sebenarnya itu saya mau gunakan bawang merah dan bawang putihnya ini lebih banyak teman-teman. Tapi karena stok bawang saya ternyata habis dan saya lupa beli di pasar tadi, ya jadi saya gunakan segini aja udah cukup gitu ya. Ini standar banget gitu. Tapi kalau misalnya lebih banyak lagi bawang merahnya, itu lebih bagus lagi nanti masakannya, lebih enak gitu ya maksudnya. Nah, lalu saya gunakan juga Sinti setengah bungkus, kebetulan ada stoknya. Jadi saya gunakan, jadi ada memberi rasa manis-manis pedas nanti ya, lebih rasanya itu lebih khas saja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ada Sinti kacangnya ini juga nggak masalah gitu ya, nggak harus. Jadi setelah saya potong-potong kecil-kecil, saya pindahkan dulu ke kotak kecil ya teman-teman. Jadi nggak saya gabung dengan bawang ini. Nah, setelah itu ini cabenya teman-teman, ini cabenya saya on dan saya pakai tomat kira-kira 4 lebih kurang, saya potong-potong kecil-kecil juga. Ini cabenya saya giling kasar. Tadi pakai tangan ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya. Ini juga tomatnya nggak saya giling tapi saya potong-potong aja karena nantinya juga akan hancur di pas penggorengan gitu ya. Lalu bawang putih dan bawang merah ini langsung saya masukkan aja ke cabenya karena dia nanti dimasukkan sekaligus. Nah, saran banget ya teman-teman, kalau misalnya ada bawang merah dan bawang putihnya, gunakan lebih banyak, itu nanti masakannya lebih wangi dan lebih enak. Nah, ini dia teman-teman, semuanya udah jadi, cabenya, terus ada kacang sintinya dan juga ada tahunya. Dan yang poinnya banget di sini adalah kemangi. Oke, lanjut, saya panaskan wajan dan saya isi dengan minyak goreng secukupnya. Yang pertama saya lakukan adalah menggoreng tahu semuanya. Setelah panas, saya masukkan tahu secara bertahap. Nah, ini dia saya masukkan dan saya tunggu sampai matang, sampai tahunya itu berkulit. Tapi nggak full berkulit ya teman-teman, jadi setengah berkulit aja udah cukup. Karena kalau full berkulit itu nanti rasanya itu tahunya agak keras. Nah, setelah merata saya angkat dan saya pindahkan ke tempat pengeringan piring gitu ya. Lanjut saya goreng cabai beserta tomat dan juga bawang merah bawang putihnya, itu sekaligus saya masukkan. Nah, ini saya bersihkan di piring-piringnya teman-teman, gak ada yang bersisa lagi cabai-cabainya karena rasanya itu mubazir banget kalau misalnya masih ada sisa teman-teman. Nah, lalu saya aduk-aduk sampai semuanya itu matang cabainya ini. Nah, ini udah mulai hancur ya teman-teman semuanya. Setelah itu saya masukkanlah sintinya tadi semuanya ya. Saya aduk-aduk juga sampai semuanya sintinya ini tercampur rata. Nah, ini udah mulai tercampur rata, nggak ada lagi yang menggumpal-gumpal. Jadi kalau masih menggumpal saya aduk-aduk lagi. Nah, seperti ini udah setengah matang, saya masukkan tahu-tahunya semuanya. Nah, ini saya aduk-aduk lagi teman-teman. Ini apinya itu sedang ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Ketika udah rata, lalu saya masukkanlah daun kemangi ini. Oh ya teman-teman, daun kemangi ini bagus banget loh untuk kesehatan kita. Jadi kita juga harus ada yang mengkonsumsi daun kemangi ini. Ya, salah satu manfaatnya itu untuk kulit kita.
dan juga bisa untuk mengurangi depresi gitu ya, bagus banget gitu pokoknya. Nah ini wangi banget teman-teman, dicium itu udah nih, saya aduk-aduk seperti ini itu udah kecium bau wangi banget dari kemanginya itu. Nah ini tinggal sediakan nasi hangat dan tinggal diaduk dengan tahu kemangi ini. Nah ini dia teman-teman, udah matang, udah saya salin ke piring saji ya.